Seniman fenomenal dan serba bisa yang populer hingga ke mancanegara, Haji Rhoma Irama memang memiliki catatan kontroversi karena reputasinya yang doyan poligami. Sejauh yang diketahui, ia tercatat pernah menikah sebanyak 7 kali. Namun dibalik publisitas yang cenderung negatif tersebut, Rhoma Irama memiliki segudang fakta unik yang tak dimiliki oleh artis lain di Indonesia, bahkan untuk level dunia. Kamu simak saja sederet fakta uniknya. Pria kelahiran Tasikmalaya 11 Desember 1946 ini tak hanya dikenal sebagai pedangdut, namun juga penulis lagu, produser, pendakwah, aktor Indonesia, hingga politisi keturunan Sunda. Kini ia telah berusia 77 tahun dan menjadikannya sebagai penyanyi dangdut tertua yang masih hidup dan eksis hingga kini. Dengan rentang karir hingga 65 tahun yang dimulai sejak 1958. Tak heran ia bisa disebut sebagai living legend dari dunia musik. Pria dengan nama asli Raden Rhoma Irama ini tak terbantahkan lagi menjadi pionir tercetusnya musik dangdut di tanah air dengan gaya dangdut inovatif yang menggabungkan pengaruh barat, Melayu, dan India yang antara lain beraliran pop Melayu, rock pop, dan Bollywood. Pada 1973, Rhoma mencanangkan semboyan Voice of Muslim atau Surat Muslim yang bertujuan menjadi agen pembaru musik Melayu yang memadukan unsur musik rock serta melakukan improvisasi atas aransemen, syair, lirik, kostum, dan penampilan di atas panggung. Menurut Ahmad Albar, penyanyi rock Indonesia, Rhoma disebut piawai mengawinkan orkes Melayu dengan rock. Jika dicermati lebih jauh, ternyata bukan hanya rock pop dan India, tetapi juga genre orkestra musik Timur Tengah hingga blues, turut mewarnai musik dangdut khas Rhoma Irama. Inilah yang menyebabkan setiap lagu Rhoma memiliki cita rasa yang khas dan berbeda. Publik menyebut musik Rhoma adalah musik dangdut, sementara ia sendiri lebih suka bila musiknya disebut sebagai irama Melayu. Rhoma Irama mengawali karirnya sejak masih duduk di bangku SD di usia 11 tahun. Ketika itu, Rhoma sudah menjadi penyanyi. Dengan ketekunan dan passionnya pada musik, ia tak hanya menjadi penyanyi. Semakin bertambahnya usia, ia juga menjadi gitaris hingga pimpinan band. Pada awalnya, ia membentuk band Tornado bersama kakaknya Benny Muharram. Band ini terinspirasi dari gaya bernyanyi Everly Brothers, dua penyanyi kembar asal Amerika Serikat. Setelah Tornado Band bubar, Rhoma Irama bergabung dengan Orkes Chandra Lekha. Band lain yang pernah menjadi tempatnya berkarir adalah Gayhen, Indra Prasta, hingga Varia Irama Melody. Kemudian pada 1970-an, ia membentuk band sendiri bernama Soneta. Selain sebagai penyanyi dangdut, Rhoma juga sukses di dunia seni peran. Hampir seluruh film yang dilakoninya mendulang sukses besar. Uniknya, Rhoma tak hidup dari honor berakting. Ia melanjutkan hidup dari royalti penjualan karya musiknya. Yang menang sendiri, walau salah tak peduli. Sejak membentuk grup Soneta pada 13 Oktober 1973, nama Rhoma Irama semakin dikenal publik. Siapa sangka setelah mendirikan grup Soneta, karir Rhoma kian melejit. Bahkan, sang raja dangdut ini disebut telah memiliki basis penggemar fanatik di Indonesia yang mencapai hingga 15 juta orang, atau 10% penduduk Indonesia pada tahun 1984. Tak heran, setiap kali manggung, Rhoma Irama terhitung sebagai salah satu musisi yang paling sukses dalam mengumpulkan massa. Tak hanya saat tampil di dalam negeri, ketika manggung di Kuala Lumpur, Singapura, dan Brunei, ayah dari Ridho Rhoma itu selalu sukses menggait jumlah penonton yang hampir sama ketika ia tampil di Indonesia. Rhoma Irama setidaknya sudah menciptakan lebih dari 1.000 lagu dangdut dan bermain lebih dari 20 judul film. Berkat kontribusinya terhadap musik dangdut tanah air, Museum Rekor Indonesia atau MURI memberikan penghargaan kepadanya sebagai Raja Dangdut. Sementara untuk Ratu Dangdut diberikan kepada Elvi Sukaesih. Rhoma Irama membuat citra dangdut naik kelas, bukan lagi hanya sekedar musik orkes biasa. Di balik semua itu, siapa sangka jika Rhoma Irama ternyata terinspirasi dari grup band rock legendaris asal Inggris, yakni Deep Purple.
Adapun Deep Purple bersama dengan Led Zeppelin dan Black Sabbath telah disebut sebagai trinitas suci dari hard rock dan heavy metal Inggris di awal hingga pertengahan 70-an. Deep Purple sendiri pernah tampil di Indonesia pada akhir tahun 1975. Menurut Roma, kedatangan Deep Purple ke Indonesia saat itu menjadi ilham tersendiri bagi banyak band di Indonesia, tak terkecuali grup Soneta yang ia bentuk. Menurut Roma, konsep fasilitas peralatan dan persiapan yang ditunjukkan di Purple ketika mengantak Stadion Gelora Bung Karno kala itu membuatnya belajar bagaimana membentuk band yang matang. Saat itu di Purple mempersiapkan dan membawa sendiri segala perlengkapan panggung, mulai sound system, lighting system, dan lain-lain. Kata Roma, Soneta akhirnya melakukan hal yang sama dengan membawa berbagai keperluan dan kelengkapan alat agar bisa tampil maksimal untuk menghibur para penggemar musik dangdut. Apa yang dilakukan Rhoma Irama tak sia-sia. Soneta lantas dikenal sebagai supergrup dangdut pertama dan satu-satunya yang dikenal megah dan matang saat konser. Hanya jadi sarana hiburan, menurut pengamat musik mendiang Denny Sakri. Lewat musik dangdut ala Rhoma Irama, warna musik ini telah menjadi musik rakyat yang mampu menggerakkan. Sebagaimana diketahui, musik dangdut yang bermuasal dari pakem musik Melayu dengan imbuhan berbagai kecenderungan musik lain seperti musik India, Timur Tengah hingga rock maupun blues. Di tangan Rhoma Irama menjadi musik hibrida baru dengan baju dangdut yang kemudian tak terbantahkan menjadi sebuah genre musik. Karena itu dangdut bisa disejajarkan dengan aliran reggae dari Jamaika lewat musiknya yang berakar dari irama ska serta pengaruh R&B New Orleans. Dan oleh Bob Marley, sang pionir reggae dipadukan dengan berbagai kecenderungan musik western seperti rock dan psychedelia. Dalam hal ini, Bob Marley hampir sama dengan Rhoma Irama. Musik yang dimainkannya tak lagi sekedar struktur bunyi-bunyian yang menghibur, tapi sudah merambah zona lain seperti gerakan moral, agama, dan politik. Hal serupa terlihat pula pada sosok Bob Dylan yang berakar dari musik Americana meliputi country, folk, blues, dan sedikit rock. Dengan lirik-lirik yang kemudian dikenal sebagai protes song, lelaki berdarah Yahudi ini menjadi juru bicara generasi terhadap ketimpangan sosial hingga kebobrokan mesin politik. Legitnya nama Rhoma Irama pada era 80 hingga 90-an membuat beberapa akademisi sosial tertarik dengannya. Popularitasnya sempat menarik perhatian dokter sosiologi Universitas Ohio Amerika, William H. Frederick, untuk meneliti kepopuleran Rhoma Irama dengan penggemarnya yang cukup besar itu. Dalam tesis William H. Frederick, Rhoma Irama and the Dangdut Style, Aspect of Contemporary Indonesia Popular Culture, menyebutkan Rhoma Irama adalah revolusioner dalam dunia musik Indonesia. Bila di dunia musik Amerika, sosok Mick Jagger sangat berpengaruh di Indonesia, bandingan sosok yang sepadan dengannya adalah Rhoma Irama. Selama berkarir, Rhoma Irama sudah cukup banyak mendapatkan penghargaan, baik di kancah nasional maupun internasional. Salah satu yang paling mencuri perhatian ialah saat ia mendapatkan gelar Profesor Honoris Causa di bidang musik dari dua universitas yang berbeda. Universitas pertama yang memberikan gelar tersebut adalah Northern California Global University di Amerika Serikat. Sementara universitas lainnya yang memberikan gelar profesor kepada Rhoma Irama ialah American University of Hawaii. Di masa Orde Baru, Rhoma pernah dicekal selama 11 tahun hingga tidak bisa manggung baik di depan penggemarnya maupun siaran di televisi. Rhoma Irama terutama dilarang manggung terkait lirik lagu-lagunya bertema kritik sosial. Misalnya saja lagu Rupiah, lagu Indonesia, dan judi. Lagu Rupiah yang dirilis 1974 dilarang dinyanyikan oleh Menteri Penerangan ketika itu. Sedangkan lagu Indonesia menceritakan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Rhoma Irama sampai digelandang ke kantor polisi untuk menjelaskan makna lagu tersebut. Dengan magnet basis fans yang dimilikinya, Rhoma Irama telah menjalani karir politik yang matang dengan menjajal beragam partai politik. Bahkan sejak awal berpolitik di tahun 1977, ia memilih menjadi juru kampanye Partai Persatuan Pembangunan atau PPP.
Hal itu membuatnya sempat dimusuhi oleh pemerintah Orde Baru karena menolak untuk bergabung dengan Golkar. Roma pun sempat tidak aktif berpolitik untuk beberapa waktu sebelum akhirnya terpilih sebagai anggota DPR mewakili utusan golongan, yakni mewakili seniman dan artis pada tahun 1993. Pada 1997, ia akhirnya bergabung dengan Golkar. Namun pada pemilu 2004, Roma Irama meramaikan panggung kampanye PKS. Selanjutnya ia pernah digadang-gadang menjadi capres PKB hingga pada 2015 mendirikan Partai Idaman. Pada 2018, Partai Idaman melebur ke Partai PAN. Kabar terakhir, sejak 2022, Roma Irama disebut kembali bergabung dengan Partai Golkar.